level. Kamu tuh galis pisan, makasih. Asli ini keripik kacanya enak banget. Jelek kak, iya di sini nih. Aku nggak naksir siapa-siapa sayang. Semangat terus ya, makasih. Main PUBG gak? Enggak, aku mainnya sosis. Ini keripik kaca. Keripik kaca tuh kayak ada keripik kaca. Citeja mana Citeja? Gak ada. Kita pernah nanya waktu itu sama engkau, terus ternyata juara. Ikut aja cobain, terus ternyata juara 1. Oh iya, selamat. Ini tangan kanan ya guys. Keripik bling bikin sakit gak sih? Enggak sih, asal kamu ngunyahnya beneran. Bukan beneran, emang kan ngunyah kan beneran ya. Maksudnya ngunyahnya tuh sampai bener-bener gak ada yang kayak nonjos mulut gitu. Soalnya aku pernah. Terus jadinya kayak gitu loh ke tenggorokan. Hi, Jake or J, I can choose. Kelly NCTzen, bukan NCTzen lah. Oleh paling bentang enggak? Dia cantik. Sherin, hayu main tapi PPKM. Ih, coba. Aku lagi ngemil, share kamu lagi apa? Lagi bucin deh. Terus kalau nggak pakai filter ya, nggak pernah pakai filter. Ini pakai filter sih. Suka siapa di NCT? Aku awalnya jadi gini. Awalnya aku di NCT tuh suka, kalau di NCT Dream aku suka Jaemin. Terus aku tuh oleng ke Jisung, sampai sekarang aku suka Jisung. Sama awalnya aku suka Jaemin, terus oleng ke Haechan, terus sekarang terakhir oleng ke Jisung. Udah, tapi masih suka oleng ke Haechan gitu loh, karena kan tipe suaranya aku suka, terus dia juga lucu. Dan aku suka tipe cowok aku tuh yang hitam manis gitu, yang pokoknya hitam manis gitu kan. Ya kesel ya, kangen banget sumpah kan. Kita harus kayak cerita-cerita gitu ya gak sih? Terus sih ya aku suka cowok yang pokoknya bias aku tuh kebanyakan yang kulitnya tuh hitam manis gitu. Nah terus abis itu sekarang tetap Jisung, tapi tetap oleng Haechan. Kalau dari semua NCT kayak overall aku biasnya tuh Jaehyun gitu. Jaehyun aku suka oleng ke Johnny. Aku nggak pernah oleng ke Taeyong gitu. Cali muka nonis banget. Ari kamu muka nonis cina. Apa ganteng valid gak? TJX semuanya ganteng-ganteng dong. Jisung di rumah aku jadi Moa dong, Cel. Aku kan Moa juga. Aku suka siapa coba? Tebak, aku di TXT aku suka siapa? Bosen gak PPKM? Bosen banget. Laki-laki soalnya gak suka dong, apalagi buat suami, ya gak sih?
Ayo sebab di TXT aku suka siapa? Sobin bukan, Taehyun bukan. Hai. Hai Rere. Enggak, bukan Taehyun. Bukan Hwan Lingkai. Bomgyu benar, ada satu lagi. Yeonjun, benar. Aku di itu Yeonjun sama Bomgyu. Habisnya sih sama dua itu. Bener Yeonjun Bomgyu. Aduh pilek guys. Pernah oleng ke Jimin gak? Kan bias aku di NCT Dream awalnya Jimin, tapi pindah aku tetap suka sih, cuman lebih suka kok gitu. Kalah salah mulu. Kalau di Stray Kids aku sukanya Hyunjin. Itu yang pertama kali jadi ARMY ya. Kali ini sesi K-popers gitu nggak sih? Jadi awal aku jadi ARMY tuh apa sih namanya? Waktu 2013 gitu. Iya 2013 tuh kan aku masih kecil kan. 2013 tuh debutnya BTS. Sumpah aku tuh suka BTS pas dari debut. Nah, album BTS 2013 aku tuh nonton di TV. Di TV waktu itu tuh ada kayak music bank gitu kan. Terus ada BTS tuh. Lagunya Nomor Dream. Terus kan aku bingung nih siapa kan. Aku nontonin sama banyak grup K-pop lainnya yang 2013 itu tuh perform gitu. Nah tapi waktu lihat BTS ini aku langsung suka sama Jungkook. Pertama bias aku tuh Jungkook sumpah. Terus habis itu lanjut waktu era Danger aku masih suka sama Jungkook sampai yang mana ya? Oh enggak, Danger aku notice Taehyung juga di Danger. Aku suka Jungkook, tapi aku notice Taehyung juga kan sama member lainnya. Oh, udah mulai tahu nih. Bentar. Kalau dari yang awal aku nonton Nomor Dream itu, aku kan nggak bisa bedain siapa ya? Jin sama Taehyung gitu, gak tau, lupa. Pokoknya aku nggak bisa bedain dua itu. Terus aku nggak terlalu ngikutin BTS lebih dalam. Aku cuman kayak nontonin live-nya mereka, terus kayak video klipnya mereka gitu. Nah terus habis itu udah kan, terus ngeluarin lagu baru. Dari Danger itu aku udah mulai notice Taehyung. Terus habis itu aku oleng nih dari Jungkook ke Taehyung sampai sekarang gila, sampai sekarang pikir gak. Terus habis itu aku nggak selama era lagu-lagu BTS yang 2013 sampai 2019 aku nggak pernah oleng ke siapa-siapa. Aku beneran Taehyung kan, udah Taehyung banget nih. Aku nggak pernah oleng ke siapa-siapa, mau seganteng apapun kan. Terus abis itu tiba-tiba akhir-akhir ini aku sering olengnya ke Jungkook lagi. Tiba-tiba aku oleng ke Jungkook lagi. Terus yang kemarin yang Butter aku oleng ke J-Hope. Tapi tetap Taehyung kan. Nah jadi cerita awal aku ARMY itu, aku emang suka sama mereka dari debut gitu. Tapi first love
first aku langsung tertarik sama BTS tuh bukan dari aku lihat MV-nya tahu ada mereka, tapi karena nggak sengaja waktu 2013 aku nonton Music Bank, terus mereka lagi tampil gitu, lagi perform nomor Dream gitu. Terus udah terus aku tuh sempet kayak bener-bener K-popers banget, ARMY banget lah, kayak aku tahu nih BTS ada apa nih, ada apa. Terus kayak misalnya V-Live tuh selalu nontonin, misalnya kayak Jungkook live sendiri aku tetap nontonin, J-Hope tetap nontonin. Terus aku suka kayak buat album gitu di handphone aku, buat album kayak misalnya ini khusus Jungkook, ini khusus Taehyung, ini khusus Jimin. Terus kayak screen record, aku nge-screen record mereka tiap V-Live. Terus aku dulu tuh sebelum aku debut aku suka banget nge-SG-in mereka gitu loh. Jadi kalau mereka photoshoot aku SG-in kayak gila ganteng apa. Pokoknya aku tuh sempet di sempet K-popers garis keras banget lah, sempet ARMY garis keras banget. Dan aku tuh nggak multi fandom, aku tuh bener-bener suka BTS doang, waktu itu tuh sampai 2000 berapa ya, pokoknya aku tuh sempet lama aku bener-bener cuman kayak ARMY doang. Terus akhir-akhir ini aku jadi suka, nggak terlalu akhir-akhir ini, jadi kayak dari 2019 gitu aku suka NCT. Terus Stray Kids juga tiba-tiba suka gara-gara lihat mereka debut gitu kan, gara-gara nggak tahu sih, awalnya tuh niat aku tuh cuman jadi ARMY doang, sumpah niat aku tuh cuma jadi ARMY doang, tapi nggak bisa menahan aura yang bikin oleng kan biasa. Terus nggak dimakan dah. NCT aku nge-stan jadinya. Stray Kids lumayan tapi nggak terlalu ya, Stray Kids. Tapi kalau NCT ya suka banget lah. ENHYPEN. Terus habis itu aku sempet suka 101, tau gak sih? Aku suka banget sama Kang Daniel, gila gak ada yang bisa ngalahin Kang Daniel, ya gak sih? Atau aku doang? Gak, pokoknya gak, waktu itu aku sempet suka sama Kang Daniel di 101. Terus tapi kan sekarang udah gak ada ya, jadi kayak udah gak terlalu ngikutin sih. Duh, aku gak bisa multitasking, kalau baca komen suka lupa. Banyak ngabers, ya biarin, diamin aja. Terus sekarang ENHYPEN, pokoknya gak tahu sih sekarang lagi suka sama ENHYPEN, BTS. Sorry guys, tadi sinyal jelek. Kalau pakai kuota bisa nggak? Kalau aku tuh lebih suka sama grup K-pop yang cewek. Aku suka Twice, tebak bias aku siapa? Twice, Blackpink, Red Velvet, Mamamoo, G-Friend. Terus siapa lagi ya, saking banyaknya. ITZY. Kalau di Twice tuh bias aku Sana. Kalau di Blackpink tuh Jennie bias aku. Kalau di Red Velvet Irene lah pasti. Kalau di Mamamoo Solar. Kalau di ITZY Ryujin bias aku. Di Twice Ciwi. Bukan, Ciwi lebih sering bikin oleng sih. Aespa aku suka, tapi aku nggak yang sampai nge-stan banget gitu loh. Kalau di Aespa aku sukanya sama Winter, kayak gak tahu, aku suka banget aja sama Winter. Nonton anime nggak? Aku juga wibu. Aku wibu. Udah gila semuanya nih banget. Di ENHYPEN aku suka J sama J. J itu lebih ke yang bikin oleng sih sebenarnya. Tapi kalau bias awal, jadi waktu pertama lihat ENHYPEN aku tuh langsung ke J gitu mata aku.
Tapi kalau kayak nontonin lebih lama, nontonin lebih banyak lagi, fokus ke satu-satu tuh jadi suka Jay juga. Halo. SNSD Girls' Generation. Kalau eranya SNSD tuh waktu aku belum jadi K-popers, belum memutuskan untuk jadi K-popers. Jadi waktu kan itu kecil banget ya, apalagi aku masih berapa ya, masih kecil banget waktu zaman SNSD, Big Bang, TVXQ, Super Junior tuh aku cuman kayak sering dibeliin apa ya, CD gitu sama mami aku, jadi nonton gitu di TV mereka, tapi nggak yang ngefans banget. Jadi aku tuh cuman tahu kayak dulu, oh ya udah gini kan, kalau sekarang kayak punya bias gini kan. Udah potong rambut. Iya, ini udah panjang. Big Bang entah. Di EXO aku suka Chanyeol sih. Azoan aku nggak terlalu suka, tapi aku dulu sempat nge-coverin Wonyoung waktu rambut aku panjang. Dia si Cherrybelle Anissa dong. Udah gitu aja rambutnya, kenapa kayak gini aja. Suka NCT nggak suka dong, aku tuh tadi udah jawab, kamu telat masuk ya. Sejak kapan suka Asahi? Jadi ini cerita lucu aja ya. Jadi kan awalnya aku tuh tahu ada Treasure, cuman aku tuh nggak yang kayak tadi aku bilang, aku tuh seberusaha mungkin tuh pinginnya ARMY doang, karena emang udah suka banget sama BTS bertahun-tahun, udah kayak 7 tahun 8 tahun gitu kan, emang dari debut. Terus pinginnya ARMY doang, terus nambah terus ada lagi kan Treasure. Terus awalnya aku emang gak mau ngikutin, dan aku nggak tahu membernya siapa aja, lagunya nggak tahu apa aja. Aku cuma tahu yang viral di TikTok yang sarang yang gitu kan. Terus abis itu nih tiba-tiba komen aku, setiap aku ngepost foto atau video tuh pasti ada aja yang komen kayak Kak Chelsea mirip ada aja yang komen Kak Chelsea mirip banget sama Asahi, Kak Chelsea mirip sama Asahi, Kak Chelsea mirip sama Asahi, mirip Asahi kayak gitu Kak. Jadi karena komennya semakin banyak, awalnya aku yang kayak sekilas baca tuh jadi kalau mau replyin komen tuh pasti kebaca komen itu kan, di TikTok, di IG, di replyan Instastory. Terus abis itu aku carilah nih Asahi siapa kan, aku cari, oh ternyata member yang Treasure, yang grup baru itu dari YG. Terus jadinya karena aku dibilang mirip, aku jadi apa ya, maksudnya jadi kayak penasaran, jadi kayak emang miripnya di mana sih gitu kan, miripnya di mana. Jadi aku kayak nontonin, terus liatin, terus ya liatin aja kayak di TikTok, kayak misalnya video lucunya Asahi atau apa, dan itu membernya emang banyak banget kan. Awalnya aku kaget kayak, wow Asahi yang mana ya gitu kan, terus cari, udah, terus aku ngerasa emang agak mirip. Aku juga ngerasa emang agak mirip, soalnya kan biasanya kalau orang bilang aku mirip siapa, aku nggak pernah ngerasa mirip, kayak beda gitu. Terus kalau Asahi ini tuh aku emang ngerasa kayak aku kok iya sih, kok agak mirip juga ya, tapi versi cowok gitu kan, lebih gagah gitu lah. Terus nggak lebih gagah, maksudnya lebih kebentuk aja, dari rahang, hidung kayak gitu kan. Terus abis itu udah aja tuh aku jadi suka tuh sama Asahi, karena kan emang dia tuh lucu, dan juga Skybe tuh banyak yang bilang aku kelakuannya juga aku jiplakan Asahi kan. Ini kayak apa ya, kayak bentar aku bacain komen, soalnya aku nggak bisa multitasking. Kalau aku baca komen nanti ngomongnya jadi bela-bela gitu. Ya udah, jadi aku awal nge-stan Asahi itu emang karena aku dibilang mirip. Emang gak salah sih kalau ada yang bilang kayak
Chelsea pertama Western Treasure gara-gara dibilang mirip Asahi. Tapi kan karena dibilang mirip, aku jadi nonton lebih dalam lagi kan. Jadi ya udah. Sumpah ini bahas apa sih gue kok? Ini tuh bahas tentang K-popers gitu guys. Kalau kalian gak ngerti atau kayak risih aku bahas K-popers atau gak suka, kalian gak apa-apa, gak usah nonton juga. Asal jangan komen yang kayak ngehina K-popers gitu, karena aku gak suka kalau digituin. Bias di Secret Number aku gak nge-stand, tapi aku suka Sodam sama Kadita. Bias yang sering bikin oleng di NCT siapa Ci? Kan aku sukanya Jaehyun, Jisung, Haechan. Yang sering bikin oleng itu Johnny sama, enggak sih Johnny doang, soalnya aku nggak pernah oleng ke yang lain sumpah. Ke yang lain bener-bener ke member lain yang sebanyak itu aku nggak pernah oleng. Aku cuman olengnya tuh dari Jaemin ke Haechan ke Jisung ke Haechan gitu loh. Nah, aku nggak pakai wifi. Kalau pakai wifi jelek banget. Enak banget. Canggu nih pasti. Iya kalau di Astro Canggu. Tapi aku olengnya ke kamu siapa? Oleng ke aku dari siapa? SMR. Hai Johannes. Kalau Stacy aku belum pernah ngedengerin Stacy sumpah. Kenyang banget, amin, makasih. Oke, pop yang sekarang lagi didengerin apa Kacel? 너 때문에 심장이 떠올라, 너 때문에 심장이 목마려 like a fever. 말하고 싶어. Dulu dibully gara-gara apa? Jadi biasalah kan kalau misalnya jadi adik kelas kan pasti kayak apa aja gitu alasan buat gak disekolahin. Jadi gitu deh. Jadi awal aku jadi adik kelas tuh gara-gara aku mau debut gitu. Mau debut sama Starby dan rambut aku tuh soalnya di situ sih menurut aku rambut aku tuh kayak coklat gitu. Coklat ada ijo-ijonya gitu kan, kayak apa ya, coklat highlight ijo atau apa gitu. Terus dari situ tuh aku diomongin gitu kan sama kakak kelas, kayak mungkin ngomonginnya kayak oh ini kayak apa ya namanya, kalau di Indonesia belagu nggak sih, belagu, terus kayak songong kayak apa gitu. Padahal muka aku kalau diem emang kayak gini ya, aku juga nggak tahu karena muka aku kayak gitu kan. Terus abis itu aku jalan ke kantin tuh aku selalu disindirin gitu, selalu kayak ya itu rambutnya hitemin dong. Padahal aku ke sekolahnya tuh udah izin dan udah ada surat kerja dari dari manajemen aku. Ya terus abis itu kayak selama aku kelas 10 tuh kayak gila banyak banget yang nggak suka sama aku, kayak aku sampai kayak oh my god banyak yang suka sama gue. Tapi nggak apa-apa, it's okay kan. Mereka soalnya belum coba apa ya, susah kok kalau mau ke antagonisme jujur. Padahal kan aku kayak ya ampun, karena kenapa kalian bisa mikir aku jutek, aku sombong, aku ini belagu karena nggak coba pendekatan, iya nggak sih? Soalnya aku tuh nggak pernah yang namanya nyenggol duluan gitu, aku nggak pernah ya. Kalau misalnya kayak
natap orang tuh, terus aku natap orang tuh nggak pernah bener-bener gini. Paling kalau selewat kayak yang gitulah, terus kayak ya gitu. Terus aku pernah kayak dilabrak gitu, dijenggot gitu, terus kayak oh my god, itu kayak yang aku nggak percaya banget. Terus habis itu kayak ya pokoknya ada yang bilang juga, kakak kelas ada yang bilang juga kayak aku nggak suka sama kamu. Terus aku tadi kan kenapa kak, ya nggak apa-apa, nggak suka aja, tanya sampai kayak gitu. Cuman nggak apa-apa lah, namanya juga adik kelas, kita harus apa ya, kita harus ya baru juga masuk sekolah, masih sih mau dilawan gitu kan. Terus apa lagi ya, banyak waktu di BL juga aku sampai kayak diliatin gitu kan. Aku datang di BL sampai kayak digituin, apa sih pada sini gitu. Tapi ya udah sih, pas dibully guru-guru tahu nggak tahu. Dan waktu itu aku pernah dipanggil gitu, terus kayak ya Chelsea, ini banyak yang bilang ke bapak katanya nggak suka gara-gara kamu rambutnya berwarna gitu kan. Terus Pak, udah saya kasih tahu pakai surat tapi tetap gak mau gini-gini. Ya maksudnya kan apa ya, kalau aku nih jadi mereka, cuman nggak tahu kan. Kalau jadi mereka kayak apa? Aduh, aku kalau baca komen nggak bisa multitasking, ambil ngomong nggak bisa. Dan itu tuh waktu aku mau syuting video klip ALD kan. Jadi aduh. Jadi karena waktu itu kan si guru aku tuh udah bilang, oh ini tuh calon artis katanya gitu. Terus sampai kan waktu itu tuh, waktu di BL aku nggak tahu kalau aku difoto sama yang fotografer di BL dan dimasukin kayak gini di BL Bandung. Terus di situ aku lihat komennya kakak kelas semua, ada yang ngomong juga katanya artis papan gilas. Oh ini tuh artis papan gilas katanya gitu kan. Kan aku kayak ya udah aja lah, ya udah gitu. Dan aku tuh sebenarnya bisa aja ngelawan satu juga ngebales, cuman aku tuh kayak terlalu apa ya, terlalu malas. Dan bukan terlalu malas, maksudnya kayak nggak sopan juga nggak sih, maksudnya walaupun dia kayak gitu tapi kayak ya udahlah, nanti kalau aku jadi udah naik kelas juga gak akan diginin lagi. Begitu. Iya lehoan sumpah gara-gara main GP kaca. Terus habis itu kenapa mereka kayak makin ngeremehin aku, karena waktu itu aku belum debut. Aku tuh waktu itu mau syuting, yang tadi aku bilang aku mau syuting video klip Aku Anggap Denganmu. Otomatis kan sebelum itu Starby belum ngeluarin lagu apapun, jadi dipikirnya aku tuh kayak bohong aja. Jadi itu tuh si surat dan segala macam itu tuh cuman alasan aku supaya rambut aku tuh tetap warna coklat gitu lah, tetap mencrang lah, pang iyana cenah mah. Terus itu banyak juga nih kayak rumor-rumor gak bener juga. Biasa lah orang kalau nggak suka pasti kan kayak rumorin gak bener gitu kan. Nah terus ada juga nih kakak kelas yang temenan sama aku, terus dia tuh bilang katanya, oh ternyata nggak bener ya, ternyata gila baik banget aslinya mah, sumpah nggak ada pelontong-pelontongnya gini. Terus kata aku kayak ya itu karena mereka lihat dari apa ya, lihat dari tampangnya doang yang bener-bener aku lagi kayak diem, terus sama dengar dari cerita orang. Jadi nggak langsung coba buat ya coba pendekatan sama aku. Dan harusnya tuh biar tahu aku gimana tuh kayak apa ya, kayak ya buktiin sendiri, nggak usah dengerin dari orang gitu kan. Terus waktu aku ujian, aku sekelas sama kakak kelas gitu, dan itu beneran disindir gitu katanya, kayak apa Chelsea Magic Jar katanya, bla. Terus kayak
Habis itu kayak ya udah. Terus yang aku kesel nih, ada satu guru yang masih muda. Terus dia malah kayak apa ya, malah kayak diem gitu, diem aja, kan dia lagi ngawas, dia malah kayak diem aja gitu loh. Tahu nggak sih, kayak kelas ini udah teman-teman aku aja yang sekelas sama aku, sekelas sama kakak kelas yang kita kebetulan disatuin tuh udah risih banget ngedenger itu kakak kelas tuh pada berisik nyepet nyindir aku. Tapi si guru ini tuh bukannya kayak stop kerjain atau fokus gimana, malah kayak ketawa juga gitu kan. Tapi ini satu guru muda ini tuh kayak ngedeketin aku juga, kayak apa ya, SKSD gitu. Maksudnya apa ya, maksudnya ya jadinya kelihatannya fake gitu, tahu nggak sih. Dan itu tuh gurunya cowok. Aku jadi kayak hah, gila nih, itu guru kayak gitu juga. Maksudnya aku tuh sampai kayak pingin banget nih pindah sekolah, kali aja di sekolah lain tuh lebih apa ya, lebih kayak dihargain gitu. Cuman kayak ya udah, aku mikirnya lagi kayak aku mikirnya kayak ya udahlah, mungkin karena emang adik kelas kan. Kalau adik kelas ada aja ya gak sih alasan buat gak disukain, mau dia nggak ngapa-ngapain. Cewek kah guru mudanya? Enggak, cowok. Dan dia tuh emang lumayan deket sama murid gitu, dan dia lumayan deket dan sering cerita gitu kan. Nih guru muda biasanya enak diajak curhat kan, cerita gitu sama si kakak kelas yang ngebeli aku. Terus kayak waktu aku ulangan tuh, aku sejujurnya aku nggak fokus sumpah, karena dari awal sampai akhir tuh berisik terus nih, ada aja nyindir gitu kan. Cuman kayak oke. Terus kalau misalnya teman aku juga nih yang di belakang dia juga disindir gitu. Pokoknya yang temen dekat sama aku kan ada 2 orang cewek kan. Nah 2 orang cewek ini tuh kena juga gitu, jadi ngerembet gitu ke teman-teman aku kan, disindir juga. Terus dia tuh bilang katanya bilang coba ini aja deh, bilang ke BK. Terus kan biasanya kalau yang ngebully digituin pasti mikirnya kita kayak cupu gitu kan. Maksudnya gimana ya, kayak ngadu atau gimana gitu kan, ngadu bla. Cuman nah aku tuh nggak bilang ke BK, aku tuh cuman cerita ke mami aku. Bener-bener aku juga sekuat-kuatnya aku digituin sama di depan mereka. Kayak bayangin lah, ujian berapa sih, seminggu lebih kan, kayak dari awal sampai akhir ujian tuh kayak ngedengerin tuh risih aja gitu. Di depan kelas lagi ngafalin diliatin, atau enggak kayak disindir juga kan. Kayak siapa sih yang nggak risih, orang gua mau fokus gitu, mau ngerjain ulangan kan. Terus habis itu aku kayak cerita ke mami aku doang. Aku cuma cerita ke mami aku doang. Terus mami aku tuh sempat bilang juga katanya, ya udah mami aja yang datang ke sekolah katanya gitu kan. Mami aja yang datang ke sekolah, mau bilang ke BK gitu. Terus aku tuh awalnya nggak tahu karena aku tuh takut malah makin menjadi kan si sindirannya dan segala macam. Cuman akhirnya mami aku jemput aku waktu hari keempat, hari kelima ujian. Udah setelah dari hari pertama ada kejadian kayak gitu, langsung aja dia lapor ke BK gitu kan. Dia minta ada di kelas aku, teman aku tuh buat ikut juga, buat ngomong jadi saksi gitu. Terus habis itu kan langsung aja ngomong nih, cerita ke gurunya. Oh iya, maaf banget ya katanya. Maaf banget ya, kata si guru BK-nya, kayak maaf banget buat murid-murid buat kakak kelas yang udah gini. Soalnya kan mungkin mereka juga nggak tahu Chelsea calon gini. Gini. Udah aja. Dan besoknya tuh dia diem kan. Mereka diem. Terus abis itu diem dulu, abis itu kayak yang ngomong aja kayak, ya gue
gue diaduin nih gini bla 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 gitu. Dan yang gak suka sama aku tuh bukan kakak kelas doang, tapi teman seangkatan aku juga ada yang sampai nggak suka itu. Terus ada yang cuman pingin masuk story IG aku doang, kayak tapi gak bener-bener tulus gitu. Makanya teman aku dari SMP pasti teman aku selalu 2, terus SMA 2, SD 2. Jadi kayak gak ada yang bener-bener mau temenan tulus sama aku gitu. Pasti kayak ngejelek-jelekin gitu di belakangnya. Down banget nggak chill waktu dibully. Sebenarnya aku orangnya kan bodo amat. Aku orangnya kemasuk bodo amat gitu. Aku orangnya termasuk bodo amat. Jadi kayak aku sebisa mungkin kayak ya udah, itu cuman cukup lewat di telinga doang, nggak usah dimasukin ke hati kan, nggak usah jadi pikiran lah, nanti jadi stres atau gimana gitu kan. Terus emang beneran kalau di sini gitu cuman lewat doang sekilas gitu. Terus tapi ada satu hari waktu itu aku nangis gitu kan di kamar. Nangis dari nangis diem sampai kayak jadinya kayak sesegukan gitu. Di situ aku kayak gak tahu, jadi yang tadinya aku nggak mikirin tuh tiba-tiba semuanya kepikirin, tiba-tiba semuanya tuh langsung zup kepikirin gitu kan. Tiba-tiba nih pas aku lagi bengong gitu, nggak tahu, pokoknya kalau aku lagi ngerjain apapun tuh pasti kepikiran, ada aja yang masuk kepikiran gitu kan. Nah terus aku nangis di situ kan. Terus kata mami aku, ya kenapa gini kamu sampai nangis gini, diapain gitu gini. Terus aku kayak enggak kayak gitu kan. Cuman aku tuh mikir kayak kenapa sih, apa salahnya mereka coba dekat dan tahu aku gimana gitu loh. Iya kayak aduh jadi ngelamun kan. Jadi kayak apa salahnya mereka tuh kayak coba untuk tahu aku lebih dalam tuh untuk tahu aku lebih dalam gitu. Halnya jujur aku sampai sempat jadi kayak diem gitu kan. Terus aku sempat kayak aku nggak mau upload apapun di sosial media aku, di Instagram aku nggak mau upload foto, nggak mau upload story. Mau jatuh. Gak mau upload story. Ih tuh berisik ini notif, pengen marah. Tar dulu. Chelsea masih 15 tahun yang dibelinya. Aku dibully dari umur 13, dari kelas 1 SMP tuh pasti ada aja dibully. Terus kemarin kan 1 SMA kan. Nah terus aku gak bisa ngejelasin. Aku bener-bener kan aku gak mau upload apapun di sosmed aku sampai kayak sampai segitunya, karena isi yang lihat story aku tuh si orang-orang yang ngebully aku ini kayak apa nih, artis papan gilus, artis papan apa gitu kan. Terus abis itu aku juga dimasukin ke second ACC-nya mereka dan teman-teman dekat mereka. Terus kayak diomongin kayak gitu dan aneh-aneh, dan aku tuh sampai kayak bener-bener kayak udahlah aku nggak usah upload ini itu. Mungkin karena aku upload gini mereka jadi gak suka gini kan. Cuman kan maksudnya aku dulu sampai kayak gitu loh, sumpah. Aku sampai kayak tiba-tiba sekepikiran itu. Terus kalau sekarang dipikir-pikir kayak ya ngapain, ini kan punya sosmed aku sendiri, kenapa mereka yang ngurusin? Kalau mereka nggak suka kenapa mereka harus nge-stalk, bener gak? Kenapa mereka harus lihat kalau
misalnya dengan aku nge-story, aku bumerang kayak aku selfie kayak atau apa, itu tuh buat mereka kesel ya nggak sih. Terus habis itu aku kayak, aku tuh orangnya gak dendaman tapi aku orangnya kalau udah males gitu. Tapi bukan berarti aku kayak benci nih sama orang ini, enggak. Terus setelah aku debut lagu ALD tuh tiba-tiba waktu aku ke sekolah tuh tiba-tiba semuanya kayak Bagai Surya gitu kan. Terus kayak aku juga tahu nih ini pasti udah pada dengar kan itu Bagai Surya, cuman kayak ya udah. Terus ada juga kayak yang selamat ya gini udah. Terus tetap aja ada yang kayak makin gak suka gitu kan. Ya udah kan. Terus sekarang waktu dari Bye Bye Drama ke Time to Fly sekarang, waktu ke Bye Bye Drama dan aku mulai viral di TikTok kalau nggak salah, di TikTok ya, mulai viral di TikTok. Dan alhamdulillah udah banyak orang yang tahu aku. Terus si kakak kelasnya tiba-tiba ngebaikin nih. Terus dia kayak hai Cel, boleh minta bantu nggak, katanya aku lagi buka all shop ini, katanya boleh bantu dipromosiin nggak, katanya gitu. Terus kan aku orangnya nggak dendaman kan, cuman kayak ya udah. Cuman kayak ada aja kepikiran aku kadang kayak ya ampun dulu nggak suka itu sama aku, terus tiba-tiba kayak gini gitu. Cuman ya udahlah kan gitu. Terus cantik loh kamu punya potensi deh, bener. Amin, makasih. Pokoknya aku dulu apa sih, siapa sih yang nggak tahu, siapa sih yang kayak siapa sih Chelsea lah, sampai kayak di sekolah juga aku kayak palingan juga surat kerja izin rambut warna-warni mah alasan doang, orang dia nggak kerja, kayak dia bukan apa-apa kayak gitu kan. Terus karena aku berdoa supaya Starby sukses, terus aku berdoa juga semoga mereka sadar kayak gitu nggak baik. Gimana ya, aku juga nih sekarang kan sebagai kakak kelas, pasti adik kelas yang nyebelin tuh ada aja, iya nggak sih? Kalian kalau udah jadi adik kakak kelas tuh pasti adik kelas yang nyebelin ada aja. Cuman aku tuh orangnya, walaupun adik kelas itu kayak nyenggol aku atau kayak ngeduluin, aku tuh nggak pernah yang sebenci itu sampai ngelabrak, sampai nyindir gitu, karena itu bukan aku banget ya. Terus kayak ya udah, terus kalau misalnya aku disini ya udah paling ya diem aja, nggak usah jadi gimana ya. Kalau aku beda-beda kan setiap orang. Terus kayak ya udah, cuma kayak ternyata aku pas jadi di kelas sekarang diingat-ingat nggak disukain itu, padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus ya udah, terus untungnya sampai sekarang kayak malah jadi ada yang nge-support juga. Untungnya malah ada yang kayak, wah semangat ya Cel sama Starby-nya gini-gini. Jujur suka banget dengar lagu kalian, kedengeran aku dengerin terus kayak berkali-kali gitu. Karena aku waktu down banget gitu, sampai kayak aku nggak mau post apapun di sosmed karena kan ya itu, karena selalu ditontonin kan sama mereka yang ngebully aku. Terus kayak diomongin lah, dimasukin ke second account gini-gini, dipermaluin di temen-temennya gitu loh, pokoknya kayak gitu deh. Terus aku jadiin itu sebagai motivasi, kayak ya harus kuat lah, namanya juga mau merintis karir, pokoknya namanya juga mau jadi orang sukses. Jadi pasti ada aja perjuangan yang harus kita lalui, walaupun itu bikin sakit atau bikin mental kita down gitu. Karena jujur itu nunjukin kelas kalian sih. Kalau misalnya kalian sama aja gitu kayak mereka, atau ngelakuin itu ke orang lain, pingin balas dendam juga kayak yang pernah kalian rasain, itu berartinya ya kalian nggak ada bedanya sama mereka gitu. Jadi kayak udah diem juga udah cukup, karena
diem bukan berarti kayak takut, bukan berarti bodoh, bukan berarti kayak nggak bisa apa-apa, tapi terkadang diem tuh kayak apa ya, nunjukin kalau kayak ya udah ini kelas gue gitu, kayak gue nggak kayak lu gitu, gue nggak main kayak lu gitu. Nah terus ya udah gitu, dari K-popers tiba-tiba ke bully ya. Dan sampai sekarang sih pasti kalau untuk yang nggak suka tuh pasti selalu ada aja kan, aku bilang. Karena mungkin apa yang ada di kita tuh mungkin di orang lain kayak apaan sih gitu, makanya mereka bisa nggak suka, makanya mereka bisa nggak suka. Tapi balik lagi, kalau misalnya komentar positif aku selalu jadiin itu motivasi, dan aku introspeksi diri juga. Kalau negatif itu aku laluin aja, kayak ngerendahin atau komen-komen yang jelek gitu, yang gak pantas, itu aku laluin aja. Kalau kayak misalnya Cel, improve dong nyanyinya, kan kamu girl group gini. Aku sampai sekarang sama Starby masih terus berlatih dong, masih terus latihan. Kita juga mau perbanyak cover lagu di TikTok Starby kita, di TikTok. Terus apa sih, ya pokoknya kayak gitu deh. Chelsea cewek di Jisuni ya, ambil hikmah dan pelajaran aja ya Gacel, dan jadikan motivasi buat jadi lebih baik. Bener. Jadi intinya, jadi intinya gimana ya, kalau misalnya ada yang gak suka sama kalian, kayak misalnya kalian nih gak terima dibilang, kayak aku nih gak terima dibilang kayak si Chelsea banyak omong banget gini, misalnya banyak omongnya tuh dalam artian bukan yang cerewet, maksudnya yang jelek lah, banyak omongnya, misalnya ngejelekin orang, atau kayak sombong, judes, terus kayak suka dipanggil suka nggak ngejawab gini, kan itu berarti kita juga, walaupun kita ngerasanya kita nggak kayak gitu, tapi kita juga harus kayak introspeksi diri. Oh, kalau kita udah dibilang kayak gitu sama orang, mungkin aja bukan karena dia ngada-ngada, mungkin aja emang dia lagi ngelihat sifat kita yang jelek itu loh. Makanya aku introspeksi diri juga waktu kelas 10 akhir semester itu. Aku introspeksi diri juga, apa yang dibilang aku tuh sombong gini enggak, aku jadi lebih banyak senyum kalau diliatin. Walaupun diem bukan berarti aku jutek, tapi kan mukanya emang jutek ya, jadi perbanyak senyum kalau diliatin gitu. Udah itu aja sih, kayak Celi. Oh guys, aku bukan yang ngawaro, aku nggak bisa baca komen sambil ngomong. Kalau aku baca komen sambil ngomong, nanti ngomongnya nggak nyambung, bingung. Jadi harus fokus. Hai Cicel, semangat, I always support you. Thank you, you're too kind. Thank you, Cici. Pengen disapa. Hai Chelsea, aku bikin jeruk. Hah? Shelly udah lulus belum? Baru naik kelas 12. Jadi tadi tuh apa ya? Tadi tuh sharing gitu ya? Sharing gitu. Coba ceritain yang dibully pas SMP. SMP gimana ya? Aku lupa. Pokoknya awalnya emang sama kayak gitu. Jadi waktu awal MPLS SMP tuh kan, jadi ini di lapangan tuh kakak kelas tuh baris semua, dan ini tuh kelas 7 tuh nanti kayak ngelewat ke depan gitu, terus salim tuh ke guru-gurunya depan ke kelas. Nah pas aku jalan tuh kayak yang cowok-cowok tuh kayak Chelsea gitu. Nah terus kan jadi yang cewek-ceweknya jadi kayak naon sih, mungkin caper kayak apa gitu. Terus di situ waktu salim sama kepala sekolahnya tuh bisik-bisik ke aku, tapi aku lupa bisik-bisikan aku gini set, terus bisik-bisik oh kalau nggak salah kayak jangan didengerin atau apa, jangan didengerin nak atau apa ya gitu. Salim, terus pas si kepala sekolahnya senyum sama bisik-bisik aku tuh, suka kelas cowoknya kayak
gitu, si bapak gitu kan. Terus abis itu udah deh, abis itu aku nggak tahu, pokoknya kelas aku tuh sering dilewatin sama kakak kelas gitu yang kelas 8 gitu, sering lewatin ke depan kelas aku. Terus kayak ya udah gitu deh, ya sama aja sih ceritanya, mirip-mirip dah begitu. Kalau ketemu di jalan atau di mall gitu boleh, masa nggak boleh? Ketemu cewek di PVJ mau nyampe tapi malu, kenapa malu? Cewek sekolahnya swasta negeri aku. Masih mau maafin yang ngebully kah? Aku emang udah maafin yang ngebully, karena kan aku emang tadi bilangnya ya mungkin kan adik kelas, jadi emang kayak ya udah gitu. Sally hi. Cie belakang itu tuh pantulan sayang, tuh jaket. Tidak mungkin aku takut. Aku lagi nge-live boy, jadi mereka saksi. Hah? Omo cinca debak. Hai guys, gelap ya guys, sorry. Nyala, aku ada sinyal. Jadi dibully. Mati lampu. Hai guys. AC-nya udah nyala. Aduh, live-nya masih nyala lagi, pas aku takut kan jadi ketahuan. Males, jadi ketahuan, takut gelap. Oh ya. Just udah, jangan. Dulu lagi enak-enak ngomong, tiba-tiba tidak mungkin, aku kayak gitu. Tidak mungkin. Jerawat, iya, jerawat beda lah. Ngakak Chelsea dari kecil paling takut sama mati lampu. Iya. Di sini tuh kalau semuanya nyala tuh suka mati gitu kan, ini AC nyala, lampunya nyala. Aku takut. SMA. Ngambil pedes mulu, enak kasis. Aku yang
pengen kaca langsung lari. Iya, aku langsung ketang nggak di bawah, disenterin sama Ci Abel sama Ci Sheila. Jangan kayak gitu ah. Udahan live-nya. Bye.